Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Selanjutnya apa? 13 membaca per ayat per ayat. Baik. Selanjutnya sunnah-sunnah di dalam salat adalah kalau kita membaca Al-Quran, maka dianjurkan kita membaca per ayat atau yang disebut juga namanya wakaf nabawi. Wakaf nabawi itu adalah tanda wakaf yang Nabi menyatakan berhenti di ayat itu. Nah, wakaf nabawi itu yaitu yang per ayat tadi. Sunnah membacanya demikian, baik membaca surah yang biasa, apalagi membaca suratul Fatihah. Itu sunnah hukumnya. Walaupun ya boleh saja membaca dengan menyambung ayat. Cuman kita kan bicara afdal nih. Kalau kita salat biasa, yakni salat maghrib, isya, subuh, apalagi kalau salat bernyaring, begitu juga salat Jumat atau hari raya yang berjamaah, maka sepantasnya kita membaca per ayat. Membaca per ayat. Ya, kalau seandainya memang kepanjangan salatnya seperti salat tarawih, bolehlah kita menyambung ayat. Karena kalau per ayat nanti jamaahnya lagi gelisah kelamaan. Nah, kalau salat tarawih, ya bolehlah kita membacanya menyambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya membaca suratul Fatihah? Itu yang dianjurkan ada 3 cara. Coba mungkin salah satu bisa ngambil Al-Quran, dilihat itu Fatihahnya. Cara yang pertama dan yang paling afdal, ini yang kita sebutkan tadi, adalah membaca dengan per ayat. Quran Indonesia aja, yang cetakan Indonesia enak. Bagaimana caranya? Yaitu umpama gini ya. Kita mulai dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu namanya membaca per ayat. Yang kita kenal tadi namanya wakaf nabawi, yang mana Nabi berwakaf di ayat-ayat itu. Ini kita bisa membacanya, mau yang jadi imam atau jadi makmum, sebaiknya kita membaca di salat-salat fardu, terutama yang jadi imam. Kemudian yang kedua adalah menurut arti
kita berhenti atau berwakaf menurut makna atau arti terjemahan dari suratul Fatihah itu. Begini ya, kalau kita cermati ayat Fatihah yang 7 ayat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ayat-ayat kita memuji kepada Allah. Yang kedua ayat kita mengakui bahwa Allah saja yang memiliki itu semua. Kemudian yang ketiga ayat permohonan. Sekali lagi, yang pertama adalah ayat yang kita memuji Allah. Yang kedua, ayat yang pengakuan kita bahwa Allah saja yang memiliki hak itu. Dan yang ketiga adalah setelah kita memuji, setelah kita meyakini Allah saja yang berhak semuanya itu, baru kita minta permohonan kita. Nah, ayat pujian itu adalah dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu pujian dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua pujian hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Itu kita puji Allah dulu. Setelah kita puji Allah, baru kita mengakui bahwa hak semuanya itu hanyalah milik Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah Allah, kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Yang patut disembah adalah Allah. Itu haknya Allah. Dan yang patut untuk kita minta pertolongan hanya Allah. Yang lain tidak berhak untuk disembah, yang lain tidak berhak untuk diminta pertolongan. Paham kira-kira? Pengakuan diri kita bahwa yang berhak diminta pertolongan hanya Allah, yang berhak untuk disembah hanya Allah. Yang lain tidak ada berhak untuk diminta pertolongan atau disembah. Setelah kita mengakui itu, baru kita minta sama Allah. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ayat kelima tadi pengakuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop di situ. Baru ayat ke-6 dan yang ke-7 itu permohonan kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah ya Allah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang-orang yang Engkau benci, dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Nah, ini Al-Fatihah ini seakan-akan ngajarin kita kalau mau bikin proposal. Mau bikin proposal. Hakikatnya kan kita sama Allah Ta'ala tuh ya. Tapi ikhtiarnya, syariatnya kalau mau bikin masjid apa tuh ya kepada manusia. Syariatnya. Tapi hakikatnya minta sama Allah. Sebelum kita kirim proposal, kita dulu sama Allah, baru kirim proposal. Coba kalau orang pilih proposal kan ya, dengan yang terhormat Bapak ini itu, pokoknya dipuji dulu nih, ya kan ya. Setelah dipuji, baru kita pengakuan, Bapak kami di masjid kami ini ada pembangunan, pembangunan, dananya sekian-sekian, yang dibangun ini, bangunnya itu, dan seterusnya. Nah, ya, pengakuan sudah ya. Artinya setelah kita puji orang ini, kita ngaku kita perlu bantuan, artinya seakan-akan kita minta bantuan sama Bapak. Ya, baru bawahnya. Mudah-mudahan Bapak bisa menyumbang kepada pesantren kami, ke masjid kami dengan dana yang sekian-sekian. Sudah. Itu cara orang bikin proposal.
Dipuji dulu, baru kita pingin bikin RAB-nya lengkap-lengkap RAB, kan ya? Nah setelah itu baru kita bikin permohonan tadi, mintanya sekian. Nah, gitu, paham kira-kira? Nah karena Fatihah tadi terdiri dari 3 pembahasan, yang pertama pujian, yang kedua pengakuan kita bahwa kita hanya menyembah yang berhak disembah Allah, yang berhak diminta pertolongan Allah, itu pengakuan kita. Kemudian kita minta sama Allah. Maka cara yang kedua membacanya Fatihah ini dengan 3 kali nafas. Nah oleh karena itu coba lihat wakaf di ujung ayat tadi, coba buka surah Fatihahnya. Di ujung setiap ayat itu dari Bismillahirrahmanirrahim, ujungnya itu apa? Lam alif ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bundarnya itu di atas itu ada wakaf apa? Lam alif kan? Lam alif kan ya? Kemudian Ar-Rahmanir Rahim juga lam alif. Maliki Yaumiddin baru ujungnya qaf lam ya qala. Betul enggak? Coba lihat betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau di anunya ada alif, lam alif belakangnya. Alhamdulillahirabbil alamin, lam alif. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, lam alif. Maliki Yaumiddin baru qala. Maliki Yaumiddin. Iya, qala belakangnya kan ya. Qaf lam ya. Betul ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala lagi kan ya? Ihdinas siratal mustaqim, lam alif. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, lam alif. Ya kan ya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Paham ya? Nah, jadi di situ kalau kita lihat ada tiga alamat wakaf, lam alif sama qala. Kalau kita buka ilmu tajwid, ilmu tajwid ketika membahas tentang wakaf, lam alif itu adalah wakaf yang mana kalau kita meneruskan bacaan lebih baik daripada berhenti. Itu ibarat kata apa ya? Semacam koma tapi gimana ya? Tapi nyambung gitu. Dia semacam koma tapi nyambung. Artinya menyambung lebih baik daripada memutus. Itu kalau lam alif. Tapi qala lebih baik berhenti daripada meneruskan. Mudah dipaham kira-kira? Nah itu. Kenapa kau ada lam alif? Karena ayat 1 sampai ayat 4 ini semuanya berkaitan, yakni memuji Allah. Paham tuh? Paham ya? Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pembahasan yang kedua adalah pengakuan kita kepada Allah bahwa kita hanya minta tolong sama Allah karena Allah yang berhak dimintai tolong, dan kita minta dan kita beribadah hanya kepada Allah karena memang Allah yang berhak untuk disembah. Nah, kemudian yang ketiga nyambung lagi. Doa, ayat ke-6 doa, ayat ke-7 juga doa. Mudah dipaham kira-kira? Nah, cara yang kedua ini membaca Fatihah ini insya Allah lebih baik dibaca pada saat kita sholat tarawih. Karena kalau per ayat sholat tarawih agak kelamaan. Di sini berapa rakaat sini? 20, 23 sama witir. Bayangkan kalau per ayat yang biasanya mungkin selesainya jam 9, itu bisa sampai jam setengah 10 bisa jadi. Kalau dia per ayat. Apalagi bacanya kalau kayak orang sholat maghrib atau sholat isya, wah bisa lama sekali. Nah, jadi yang ngambil yang pertengahan ini 3 kali nafas, dan kalau ada orang baca Fatihah dengan 3 kali nafas dengan kita sebutkan, berarti orang itu belajar cara membaca Fatihah dan cara mengambil ijazahnya begitu. Saya ulangin cara bacanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Satu nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua nafas. Yang terakhir, yang ketiga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 kali nafas. Mudah dipaham kira-kira? Nah ini. Kalau salat tarawih seperti itu, dari segi ilmu perwakafan itu lebih bagus. Ya, wakaf itu lebih bagus. Kenapa? Karena sesuai dengan makna terjemahan ayat tadi. Mudah ya? Kemudian cara yang ketiga kalau baca Fatihah yaitu dengan 1 kali nafas. Dari ilmu tajwid itu enggak ada larangan, boleh. Artinya hukumnya mubah. Tidak makruh, tidak haram. Artinya mubah dengan 1 kali nafas, tapi dengan syarat huruf panjang pendek dan semuanya mesti benar. Kalau 1 nafas tapi belepotan, yang kayak sholat di mana tuh, di Jawa atau di daerah mana itu, sholat tarawih 20 rakaat cuma 7 menit. Itu bukan lagi kultum. Kalau kultum kan kuliah 7 menit. Ini sultum, salat tarawih 7 menit. La ilaha illallah. Enggak ada bubuk, kata orang banyak, enggak ada bubukuk, ada beruas. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat aja bingung. Malaikat yang ngerti bahasa Arab bingung. Mau catat apa ini? Apalagi kita yang bukan orang Arab. Ya tidak? Katanya dari segi ilmu fikih benar. Mana ada benar? Siapa yang bilang benar ilmu fikih begitu? Salah semuanya. Tidak pakai tumak nina. Bacaan Fatihahnya belepotan. Tapi kalau seandainya dia 1 nafas benar, panjang pendek makhrajul hurufnya benar, tidak ada masalah. Coba saya tes kira-kira tahan apa enggak ya? Saya tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hingal-hingal. Lain qori, kayak qori Muammar, ya itu suaranya, nafasnya kuat karena memang sudah latihan dia. Paham ya? Jadi boleh saja hukumnya mubah, artinya tidak berdosa, tidak juga berpahala kalau ada orang membaca Fatihah dengan 1 nafas tadi, asalkan makhrajul huruf dan panjang pendeknya benar. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah itu Fatihah. Begitu juga surah-surah yang lain. Maka lebih afdalnya adalah memang per ayat. Kalau surah biasa saja disunahkan per ayat, apalagi yang Fatihah, itu lebih afdal per ayat. Tapi bolehlah sambung-sambung boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan disambung tuh.
Atau dia baca Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Boleh aja kalau dia mau sambung-sambung. Ya, cuman afdalnya tadi per ayat. Udah ya? Baik. Lanjut. 14 meminta doa rahmat ketika mendengar ayat-ayat rahmat dan berlindung dalam kurung ta'awudz dari ayat azab. Nah, kalau ada ayat yang berkaitan dengan rahmat, kita disunahkan untuk meminta rahmat. Kalau ada ayat yang berkaitan dengan azab atau api neraka, kita disunah berlindung kepada Allah dari azabnya Allah. Yang sering dibaca sama orang pada hari Jumat itu loh, surah Al-Ghasyiyah. Nah kan ya, lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Biasanya kita a'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah kan ya. Karena berkaitan dengan azab tuh, kita bilang ya Allah berlindung daripada azab. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita baca doa, ya Allah adkhilnil jannata bighairi hisab. Masukkan saya ke dalam surgamu tanpa hisab. Boleh seperti itu, bukan boleh lagi, sunnah. Kalau ada ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat, minta rahmat kepada Allah. Kalau ada ayat yang berkaitan dengan adab, kita berlindung kepada Allah dari adab. Apalagi kalau akhir tahun ini kan ada aja musibah. Ya, hampir tiap tahun mendekati akhir tahun tuh ada aja musibah. Jadi gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir rob, ya di Balikpapan kan mana tuh banjir rob tuh. ada aja musibah kan ya, tanjakan rapak ya sudah. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. 15 dibaca sambil bernyanyi di dalam sholat-sholat yang disunahkan untuk bernyanyi, dan dibaca sambil khutbah di dalam sholat-sholat yang disunahkan khutbah. Ya, rame ibu-ibu di belakang. Baik, selanjutnya kalau kita di salat yang bernyaring, maka disunahkan kita bernyaring. Tentunya yang kita banyak siapa? Yang jadi imam. Yang jadi makmum jangan bernyaring. Satu. Yang kedua, kalau ada orang yang salat sendiri, maka sunnah bernyaring. Tentunya siapa? Laki-laki. Yang ketiga, kalau orang yang masbuk dan dia masbuk pada tambahan yang disunahkan bernyaring, yaitu rakaat pertama atau rakaat kedua, maka orang-orang ini disunahkan bernyaring di sholat yang bernyaring. Sholat bernyaring itu apa ya? Maghrib, Isya, subuh. Jelas nih ya, yang kita bicara yang sholat fardu dulu. Maghrib, Isya, subuh. Ada 3 orang yang disunahkan bernyaring. Yang pertama, orang yang jadi imam. Tentu rakaat pertama, rakaat kedua bacaannya bernyaring. Yang kedua, orang yang sholat sendiri. Orang yang sholat sendiri maka disunahkan bernyaring. Laki-laki ya. Mau ada sholat sendiri, ya bernyaring. Walaupun dia sendiri. Tentu sholat maghrib, isya dan subuh tadi, rakaat pertama, rakaat kedua. Yang ketiga, orang yang masbuk tapi pada tambahan rakaat yang bernyaring, yakni rakaat pertama dan rakaat kedua. Maka sunnah bernyaring, tapi tidak terlalu nyaring banget. Tidak seperti halnya imam. Artinya nyaring melebihi daripada bacaan yang terdengar suara sendiri. Sunnah bernyaring, rakaat pertama, rakaat kedua. Ya. Dan suara pelan di sholat yang pelan, zuhur asar.
Kita masbuk umpama, seperti tadi saya masbuk 2 rakaat. Setelah imam salam saya nambah 2 rakaat. Kan ya? Rakaat kedua bernyaring nggak? Nyaring, tapi nggak terlalu nyaring-nyaring banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya sedikit lebih nyaring daripada bacaan yang sendiri. Nah, rakaat ketiga baru suara pelan. Walaupun kita masbuk. Mudah ya dipaham ya? Nah, baik. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Ya. Ya. Para ulama kita mengatakan salah satu waktu mustajab itu adalah antara ad-dhalin dan amin. Apalagi kalau Fatihah itu dibaca dalam sholat secara berjamaah. Ini ketika imam membaca sholat. Kenapa kok ulama mengatakan waktu itu waktu mustajab? Karena ketika kita membaca amin, ketika membaca amin jamaah itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Aminnya para malaikat. Nah, malaikat juga ikut sholat. Bahkan jin muslim juga ada yang ikut sholat. Cuman kita nggak ngelihat aja. Jangannya kita ngelihat ada malaikat atau ada jin, penuh sesak itu. Ya, kita saja tidak melihat. Nah, oleh karena itu para ulama kita, guru-guru kita, terutama guru-guru yang di Banjar, menyarankan membaca Rabbi firli wa liwalidayya di antara dhalin dan amin. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan salah satu pembuka pintu rezeki, artinya seseorang itu rezekinya nggak pernah surut, selalu ada rezekinya. Artinya ya kayak orang juga lah. Nggak sampai selalu dia punya rezeki. Di rumah tangganya aman, rezekinya aman saja. Tidak berlebih, cukup. Kalau berlebih itu nggak enak. Yang enak tuh cukup. Yang enak tuh cukup. Kalau lebih, bingung juga. Kelebihan lagi bingung. Yang enak itu adalah cukup. Kita mau ini ada, mau itu ada, mau ini ada, mau ke sana bisa. Kalau lebih, bingung lagi. Kebanyakan nanti bingung lagi. Yang enak itu cukup. Ya, yang enak itu cukup. Nah, kata ulama, salah satu pintu rezeki memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki tadi adalah membaca doa Rabbi firli wa liwalidayya di dalam sholat. Dan para ulama banyak mengatakan tidak pernah seorang anak itu miskin, tidak pernah seseorang itu miskin selama dia masih mendoakan ibu bapaknya di dalam sholat. Mustahil kalau seandainya ada seorang anak membaca Rabbi firli wa liwalidayya di dalam sholatnya, itu jadi miskin, gak mungkin. Nah, jadi kalau ada yang seret-seret rezekinya, sering-sering baca doa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan para ulama menaruh tadi itu adalah di antara dhalin dan amin. Boleh hukumnya. Lain Wahabi, kalau Wahabi bid'ah lah gitu, bid'ah syirik, kayak selesai dia. Udah ada dalilnya. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Ada ya? Baik, lanjut. Keterangan A disunahkan bernyari pada 10 sholat. Nah, 10 sholat nih. Subuh, Jumat, 2 rakaat. Pelan-pelan. 1 subuh, Subuh, 2 2 Jumat. Jumat. Ya, yang kedua Jumat. Ini rakaat pertama, rakaat kedua ya. Yang ketiga, 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya. nah, 2 pertama salat maghrib dan isya. Sholat 2 hari raya. 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Sholat istisqa. Istisqa, minta hujan, nyaring juga. Itu biasanya dikerjakan di pagi hari. Di Balikpapan berapa kali salat istisqa sudah? Lanjut. Sholat gerhana bulan dan matahari. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat witir pada bulan Ramadan dan sholat 2 rakaat tarawih apabila dikerjakan. Salat wal witir bulan Ramadan ya.
Itu gerhana matahari atau gerhana bulan? Gerhana bulan dan matahari. Gerhana bulan matahari ya. Sebagian ulama mengatakan kalau gerhana matahari suaranya pelan. Kalau matahari pelan, tapi kalau bulan nyaring. Ya. Di dalam mazhab kita kalau siang gerhana matahari suara pelan. Teman berapa kali di Balikpapan salat gerhana matahari itu ustadz-ustadznya banyak nyaring. Ala kulli hal. Terus selanjutnya Salat 2 rakaat tawaf apabila dikerjakan pada malam hari. tawaf di malam hari. Jadi kalau kita tawaf di malam hari, selesai tawaf salat sunat tawaf itu bernyaring. Habis Dan salat tarawih. tarawih 10 totalnya. Kita ulangin tadi salat subuh. Apa lagi? Jumat. Apa lagi? Maghrib, Isya. Lanjut. Hari raya Idul Fitri Adha, terus istisqa, terus gerhana matahari bulan. Witir bulan Ramadan. 2 rakaat tawaf malam hari. Salat tarawih. Berarti tadi sini maghrib isya dipisah maghrib dan isya. 10 totalnya. Ya, 10 salat. Itu semuanya sunnah bernyaring. Sunnah bernyaring. Tentunya di 2 rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, beda kalau witir. Kalau dia mau 3 rakaat langsung 3-3-nya nyaring. 3-3-nya nyaring. Tapi yang afdalnya adalah 2-1. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, dan itu yang paling masyhur dikerjakan di seluruh dunia termasuk di Mekah dan Madinah. Itu juga 2 rakaat, 3 rakaat 2 kali salam, witirnya itu seperti itu. Baik. Ada lagi? Sampai waktu? Berapa menit lagi? 6 menit. Masih ada? B. Disunahkan makmum bernyaring di belakang imam, yaitu pada ketika bersama-sama mengucapkan. Stop. Kita sebagai makmum itu tidak boleh bernyaring. Kecuali ada beberapa yang disunahkan kita bernyaring. Yang pertama, Ketika bersama-sama mengucapkan amin amin. waladdallin. Kita bareng-bareng amin. Satu. Yang kedua, Amin di dalam doa kunut. doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Kata makmum. Nyaring sama-sama. 3. Ketika menegur imam atau menyambung bacaan imam. Menegur imam, subhanallah, imam salah. Atau imamnya lupa ayat. La a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma 'abud wa la ana 'abidu ma. Bolak-balik kata istrinya, lakum dinukum katanya. Kata makmum, lakum dinukum. Boleh? Boleh. Wattini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kata. Falahum katanya. Falahum, oh ya. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kan itu tuh yang sering terbalik-balik tuh. Ya, qad aflaha, bacanya sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la sampai qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Larinya ke surah Asy-Syams jadinya. Baik, lanjut. Berdoa meminta ketika mendengar ayat-ayat yang menerangkan tentang Rahmat, berlindung dengan adab, sama tuh ya. Kita sudah terangkan tadi. Sunnahnya banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Kita sudah bernyaring. Kenapa bernyaring? Supaya yang lain kalau dia lupa dia juga ikut berdoa. Gitu ya. Baik, lanjut. dan juga sunnah bagi mubalik bernyaring ketika membaca takbir intiqam. Mubalik itu kayak di Mekah, di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan ya? Ini sunnah mubalik tadi. Tapi dengan catatan jikalau dikhawatirkan suara imam itu tidak sampai ke belakang. Mekah itu kan besar tuh, Madinah itu kan besar tuh masjidnya. Khawatir nggak sampai ke belakang suara imam.
Nah maka pakai mubalik. Tapi kalau jamaahnya cuma 2 saf kayak di masjid kita ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata orang Banjar bungah banak. Nah kecuali jamaahnya banyak, salat hari raya umpama ya, salat hari raya jamaahnya sampai keluar sana, di pertengahan salat mic-nya mati, atau mati lampu atau apalah, maka boleh pakai mubalik. Dan mubalik ini boleh lebih daripada satu. Umpama jamaah sampai ke belakang sana, imamnya suaranya Allahu Akbar, kata imam, yang di belakang Allahu Akbar, yang di pinggir itu Allahu Akbar, yang di sana ya Allahu Akbar. Boleh, nyambung menyambung. Ya, sambung menyambung. Dan itu sebenarnya harus ada poskonya. Ya, sebelum salat hari raya nanti ya, kalau seandainya umpama mati lampu, kita nggak tahu namanya. Nih poskonya nih. Imam di sini, nanti yang di pintu situ, nanti yang di belakang sana. Harus ada poskonya. Boleh? Nah, tapi kalau tidak diperlukan, yang ya tadi belagu-belagu itu dosa. Allahu Akbar. Masjid Istiqlal itu kan masjid terbesar ya, yang saya tahu masjid terbesar se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara ya, atau se-ASEAN itu, se-Asia Tenggara kalau nggak salah. Itu di Masjid Istiqlal pakai itu. Saya terus terang kalau ngelihat di Istiqlal itu ya, di ujung sini saya berdiri Mama. Sampai kesalahan itu enggak tahu lagi dah orangnya yang mana itu. Kelihatan orang cuman samar-samar. Begitu juga dari ujung sop ketemu ujung sop. Kelihatan cuman nggak jelas siapa sudah. Saking besarnya itu. Apalagi sampai keluar. Nah, kalau memang dikhawatirkan suara imam tidak nyampe walaupun pakai mikrofon, tapi mungkin dikhawatirkan gak nyampe, maka boleh pakai mubalik tadi. Ya. Selesai? Habis? Ayo, nanti kita ulangin yang itu ya. Nanti akan datang. Baik. Kita buka layanan umroh dengan harga 26 juta. Starting Surabaya, mungkin kalau dari Balikpapan 28 juta lah, 9 hari. Yang 12 hari 29 juta. Siapa tahu ada yang mau berminat berangkat umroh, nanti bisa sama Mas Andi ya, atau sama Pak Hasan, itu bisa berhubungan. 26 juta rupiah. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna